Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas mengenai IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Bisa kita lihat bersama bahwa IHSG di hari terakhir minggu ini ditutup positif ya, plus 0,18% dengan area low di 6.600 dan bisa closing di area 6.641. Sebuah tanda yang positif ya, karena tidak membuat lower low daripada area yang ada di sini di kisaran low-nya 6557, dan untuk resisten terdekat akan menguji area 6700 yang akan kita pantau bersama pada perdagangan mendatang. Apakah IHSG mampu melanjutkan kenaikannya di mana sudah 2 hari ini ditutup cukup positif, atau malah besok ada potensi kembali melemah? Kalau misalnya jebol 6600, potensinya menyelesaikan target penurunan daripada bearish flag ke area 6500. Kalau kita lihat data di rti.co.id, IHSG pada hari perdagangan terakhir kemarin bergerak mix ya teman-teman, artinya sempat kuat mengalami kenaikan, kuat ke atas, high-nya 6658, kemudian dibanting sampai low-nya 6600 dan akhirnya closing-nya di 6641. Total transaksi sepanjang hari Jumat yang lalu 10,5 triliun dengan 250 saham mengalami kenaikan dan 268 diantaranya mengalami penurunan. Dan bisa kita lihat bersama bahwa tanggal 13 Januari asing kembali melakukan net foreign sale di regional market ya, sebanyak 518,54 miliar. Artinya asing masih belum kelar ya untuk melakukan net sale, di mana sudah 1,5 bulan ini dari awal Desember bahkan sampai pertengahan Januari asing masih terus-terusan melakukan net sell. Ini yang memang harus kita waspadai di saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG, karena kalau asing melakukan net sell untuk saham-saham yang memang penggeraknya asing, tentu ada potensi untuk kembali tertekan. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ESA. Saham ESA teman-teman pada beberapa hari terakhir ya, bahkan di hari kemarin, di hari Jumat yang lalu ditutup positif 7,88%. Salah satu saham yang sebenarnya membuat sebuah pola descending triangle dengan neckline di area 920, di mana sudah terjebol pada tanggal 22 Desember dan sempat sideways sebentar ya di area supportnya walaupun sudah jebol. Akhirnya kembali melanjutkan penurunannya. Tetapi ketika dia menyentuh kisaran area 810 ataupun 800, di sini low-nya memang 790 ya teman-teman, tapi kemudian pada tanggal 9 Januari inside bar lalu kencang sekali naik ke atas. Posisi sekarang 920-nya menjadi area resisten, dan kalau misalnya ESA-nya mampu kembali closing di atas 920, artinya descending triangle-nya bisa saja batal. Dan kita akan lihat pergerakan-pergerakan selanjutnya. Kalau mau lebih jelas, sebenarnya kita bisa pakai time frame weekly, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya kelihatan jelas ya, descending triangle. Neckline-nya 920 dan kemarin sempat breakdown di perdagangan minggu lalu. Breakdown-nya memang tidak dengan volume yang besar, tetapi candle-nya memang tidak terlalu bagus. Minus 13,11% sepanjang satu minggu. Dan yang menarik, minggu ini plus 11,95% dengan kondisi inside bar. Inside bar dengan full candle ya, artinya pergerakannya cukup baik. Kita tinggal nunggu volume aja nih
Kalau dia bisa breakout ke atas, malah menjadi kesempatan yang baik untuk kita trading. Teman-teman yang mau pantau, support terdekatnya 780, 680, dan kalau misalnya dia gagal breakout dari 920, lalu lanjut turun, target penurunan descending triangle-nya ke area 560. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah INTP, Indo Semen Tunggal Praperkasa ya teman-teman. Oh salah, Prakarsa. Yang perdagangan seminggu terakhir ditutup menguat ya. Menguat sebesar 2,24%. Dari time frame monthly-nya memang kelihatan bahwa INTP ini masih downtrend. Tetapi memang tidak membuat lower low daripada 8750 ataupun low-nya di 8800, dan posisinya memang cukup baik ya pergerakan beberapa hari terakhir dari INTP. Kalau kita masuk ke time frame weekly, di time frame weekly bisa kita lihat bersama bahwa 3 candle terakhir itu mulai diisi kembali dengan volume dan cukup menarik ya harusnya, karena kalau bisa breakout dari 10.600, INTP ini berpotensi membuat inverted head and shoulders, di mana ini adalah left shoulder-nya, lalu ini adalah head-nya dengan low sampai di 8950, dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa dari perdagangan 14 November, low-nya tuh di area 9525. Dan beberapa kali ngetes area 9.500-an. Dan tidak pernah closing di bawah 9.500. Kalau misalnya bisa breakout 10.600, target kenaikannya ke 12.250. Yang artinya ada potensi untuk terus melanjutkan penguatannya. Closing kemarin di area 10.200-an, tepatnya 10.275, dan support terdekatnya ada di area 10.000, kita pakai angka psikologis. Dan area support 2-nya, teman-teman bisa gunakan area low-nya di 9.500. Kita harap 9.500-nya nggak jebol, artinya masih kuat untuk menahan INTP jika mengalami koreksi. Jadi teman-teman pantau aja kalau mau masuk, cicil-cicil dari 10.000 sampai 9.500. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Raja. Saham Raja bisa kita lihat bersama, kita akan bahas dari daily dulu. Teman-teman bisa lihat bersama bahwa saham Raja ini pada perdagangan Jumat terakhir berhasil breakout dari 1070, walaupun memang secara volume tidak terlalu besar, tetapi kondisinya sudah berhasil breakout. Artinya mengonfirmasi inverted head and shoulders, di mana kelihatan secara jelas ya teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah left shoulder, lalu ini adalah head-nya, dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Target kenaikan dari inverted head and shoulders-nya ada di area 1220. Artinya, kalau mau menyelesaikan target, tentu harus bisa breakout dari area 1200. Dan perlu diketahui juga bahwa all time high-nya Raja itu ada di kisaran 1230. Jadi ada potensi bagi Raja di kisaran 1200 itu akan mengalami rejection. Ataupun kalau bisa breakout artinya akan menciptakan new all time high teman-teman. Dan itu jelas sangat menarik, salah satu saham yang uptrend dan mencetak new all time high. Jadi targetnya ke area 1220 dengan area support terdekat 1070 sampai 1050. Kalau misalnya besok koreksi, area 1050 menjadi area support sekaligus neckline daripada inverted head and shoulders-nya.
Jadi kalau mau buy on weakness bisa di area tersebut, ataupun kalau dia false break kita tunggu di 1000. Dimana 1000 adalah angka psikologisnya. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau misalnya Raja bisa breakout dari 1200, maka ini bisa jadi double bottom versi besar ya. Double bottom versi besar kurang lebih seperti ini. Ini adalah bottom yang pertama. Dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Yang artinya new all time high menjadi sebuah kemungkinan yang cukup besar terjadi di masa-masa mendatang. Tetapi tentu kita akan update lagi pada perdagangan-perdagangan mendatang. Yang pertama kita akan pantau adalah penyelesaian target daripada inverted head and shoulder selalu mengkonfirmasi double bottom, yang artinya saham Raja mungkin ke depan ada potensi untuk kembali menguat dan mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ASI. Saham ASI pada perdagangan di minggu ini ya, secara persentase penurunan 0,00, artinya masih mampu bertahan di 5450-nya. Dan bisa kita lihat bersama, ASI ini memang area support 5450 cukup kuat, di mana low-nya tuh sebenarnya di 5200. Yang memang area 5200 sampai area 5000 juga merupakan area support berikut dari ASI di time frame weekly. Dan dengan pergerakan candle satu minggu yang berjalan ini seperti ini, artinya ada potensi untuk pada perdagangan minggu depan untuk menguat teman-teman. Kenapa? Karena ada rejection dari 5200 ke 5450. Jadi bisa terlihat seperti hammer ya. Hammer di support, ada rejection cukup kuat dari 5200. Jadi teman-teman silahkan pantau minggu depan. Kalau misalnya bisa naik, target terdekat 5950 6000, dan kalau bisa breakout artinya ada potensi kembali menguat dan bisa jadi membatalkan pola-pola penurunan yang ada. Dimana saat ini untuk double topnya potensi turun ke 4200. Dan kalau jebol 5450 menjadi rounding top, yang artinya rounding topnya bisa turun jauh lebih dalam ya teman-teman. Dimana sebelumnya target penurunannya 4200 bisa jadi ke sekitar 3000-an kalau misalnya rounding topnya terkonfirmasi bahkan menyelesaikan penurunannya. Jadi silakan teman-teman pantau 5450, targetnya ke 6000 dulu. Kalau misalnya 5450-nya pada perdagangan mendatang gagal menahan saham ASI, ada potensi turun menuju ke area 5150 5000 ataupun ke 4750 sampai 4575. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham dari saham ESA, INTP, Raja, dan ASI serta IHSG. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.